Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini gimana kabarnya? Semuanya sehat? Ada yang sakit? Oke. Biar suaranya Bu Esti jelas, saya buka dulu. Tidak ada yang sakit? Alhamdulillah, luar biasa sekali ya. Sebelum kita memasuki materi PPKN untuk minggu ini, silahkan salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Doa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Periksa perapian. Mulai. Sebelum saya lanjut, ini akan saya absensi dulu terkait kehadirannya. Terkait kehadirannya akan saya absensi dulu. Yang pertama yaitu Faris. Hadir? Ya, hadir. Yang kedua, Ainur. Hadir. Ardiansyah. Hadir. Anak-anakku semuanya, siswa taruna, ya. Adakah di antara kalian atau mungkin semuanya sudah mengingat materi kita yang sebelumnya itu kira-kira apa? Kedudukan warga negara dalam negara, ya. Oke. Nah, untuk kali ini materi kita itu adalah kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Nah, kira-kira ada hubungannya tidak antara materi sebelumnya, yaitu warga negara dengan kebebasan beragama? Ada tidak kira-kira? Ada. Apa? Salah satu aja? Mungkin? Kebebasan beragama atau hak asasi untuk memilih agamanya? Iya. Di dalam kehidupan kita ini pasti kita mempunyai hak asasi yang berbeda-beda, karena kita itu sesuai dengan hati nurani kita bisa memilih agama apapun, ya, sesuai dengan keyakinan kita, ya. Terus kemudian kira-kira kembali. Nah, adakah di antara kalian yang mungkin mempunyai pertanyaan-pertanyaan? Monggo, silahkan untuk kira-kira disampaikan. Ada pertanyaan? Ya, Rizky Lila. Oke, gini, simpan pertanyaanmu itu, kamu tulis pertanyaanmu itu, terus nanti ketika kita waktunya mengerjakan tugas, kamu sampaikan. Ya, kamu sampaikan, kita bahas bersama-sama. Ada lagi selain Rizky Lila? Ainur, ditulis pertanyaannya, nanti kita bahas bersama-sama. 1, 2. Lagi ada? Oke, Wahyu, nanti ditulis juga sebanyak-banyaknya pertanyaanmu yang mungkin kamu tidak paham, kita bahas ketika nanti mengerjakan tugas. Oke, ya. Nah, siap. Untuk hal itu kita akan lanjut pada berikutnya. Siswa taruna, di sini saya akan memberitahukan kepada kalian, ya. Materi kita itu penting sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena sering kali kita temui bahwasanya perbedaan agama itu adalah perbedaan yang mendasar, karena itu merupakan hak asasi manusia. Jadi, manakala ketika kamu mungkin ketika kamu nanti itu berbeda keyakinan dengan orang lain, yakinilah bahwa itu keyakinan kamu secara pribadi, bukan atas paksaan orang lain. Yang kedua, jangan pernah menghina agama orang lain. Hormatilah orang lain. Bertoleransilah supaya kamu juga bisa dihargai oleh orang lain. Nah, di sini Bu Esti akan memberikan penjelasan. Yang pertama yaitu kita materinya kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia.
Kemudian di sini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu di sini mungkin bisa agak sedikit terlihat atau tidak kalian mungkin? Gak begitu jelas, atau kalau misalkan mungkin di sini ya pada bagian itu kompetensi dasar yang bisa kalian lihat pada bagian itu yaitu menerima ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan, pertahanan dan keamanan. Terus kemudian bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Terus kemudian yang ketiga, menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Terakhir, kompetensi dasarnya adalah menyaji hasil tertelaah tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur kemerdekaan beragama dan berkepercayaan serta kerukunan umat beragama ya. Terus berikutnya itu tadi kompetensi dasar ya. Setelah kompetensi dasar kita juga bisa melihat siswa taruna ya. Di sini saya akan memberikan soal pretest buat kalian. Mohon diperhatikan dengan baik supaya nanti kalian bisa menjawabnya. Dan nilai akan saya umumkan nanti setelah pelajaran berakhir ya. Yang pertama yaitu adalah sikap bagaimana dan tindakan bagaimana yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, dan juga pendapat serta tindakan orang lain. Siapa yang bisa menjawab? Ya, Faris. Saya tidak mengganggu teman yang berbeda pendapat. Saya menghormati teman yang berbeda suku, agama, ras, budaya, dan Oke, diulangi sekali lagi, coba Faris. Saya tidak mengganggu teman yang berbeda pendapat. Saya menghormati teman yang berbeda suku, agama, dan budaya. Oke, nilai akan saya umumkan setelah pelajaran berakhir. Berikutnya, ada lagi kah jawaban yang lain? Ya, ada lagi? Siapa kira-kira? Oke, Dipta, yuk. Apa Dipta jawabannya? Saya menghormati teman yang berbeda suku, agama, ras, budaya, dan gender. Oke, iya, kita simpan jawabannya. Terus kemudian ada pertanyaan yang kedua. Bagaimanakah caranya bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dengan saling berbagi tugas dan tolong-menolong? Siswa taruna, di sini saya akan menampilkan video yang bisa kalian lihat. Kami Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.
dengan 1.340 suku bangsa dan 17.000 puluhan sebar luas dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mari kita satukan keberagaman di Indonesia, karena persatuan di tengah perbedaan dan keberagaman budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Namun, realitanya di kota besar Indonesia masih terdapat pertikaian akibat perbedaan. Pemicunya adalah hal-hal Iya. Videonya sudah kalian lihat? Sudah. Dari situ kalian pasti sudah paham kira-kira cerita tentang apakah dari video tersebut? Tentang kebebasan beragama serta kebebasan beragama dan berkepercayaan, dan tentunya pasti adanya toleransi. Nah, kira-kira dari video yang sudah tampil itu tadi, ada sudah di benak kalian pertanyaan? Ada? Sudah? Oke, simpan dulu pertanyaan, sebentar lagi kita bahas ketika nanti kalian mengerjakan LKPD, ya. Jadi mohon nanti pertanyaan itu disimpan dan nanti disampaikan juga kita bahas bersama-sama, ya. Iya. Tadi setelah kalian melihat video dan tadi sudah kalian ajukan beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa kalian bahas. Jadi mohon untuk kalian, tadi kan saya sudah kasih tahu bahwa kalian akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Sekarang silahkan kalian sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 dipimpin oleh Faris, kelompok kedua dipimpin oleh Ainur. Monggo silahkan bagaimana tempat duduknya bisa dirapatkan untuk tetap dalam prokes berjaga jarak. Silakan menuju ke kelompoknya masing-masing. Nah, bagaimana? Jadi coba seperti kemarin, mungkin gini, ya. Nah, mungkin seperti ini, ya. Nah. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1 siswa taruna, ini akan saya bagikan lembar LKPD-nya untuk kelompok 1. Terus kemudian untuk kelompok 2. Ya. Silakan kalian nanti mengerjakan lembar LKPD itu. Terus kemudian nanti kalian bisa ambil dari buku belajar atau buku paket kalian, ya, atau dari sumber lain. Ada yang bertanya? Ya. Boleh pakai HP? Boleh. Silakan. Temennya ada yang bertanya, boleh pakai HP? Boleh. Berarti dia menggunakan sumber belajar dari internet. Oke, boleh ya. Jadi nanti sumber belajarnya boleh dari buku paket, boleh dari catatan yang mungkin sudah kalian tadi tulis sebelumnya, dan juga boleh dari internet. Silakan untuk kalian mulai mengerjakan secara berkelompok. Ingat ya, bahwa mengerjakannya berkelompok, tapi nanti kalian nilainya adalah individu. Monggo silakan untuk dikerjakan. Ya. Ya. Yang pertama untuk kelompok pertama tadi adalah menganalisis, ya,
Sudah dicatat tadi? Sudah. Ya. Untuk kelompok pertama mohon apa? Menganalisis kehidupan kemerdekaan beragama dan kepercayaan sesuai dengan nilai-nilai yang tergantung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang Betul. mengatur kerukunan umat beragama. Ya, terus kemudian untuk kelompok 2, tugasnya apa tadi? Menelaah kerukunan umat beragama sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur kerukunan umat beragama. Betul. Jadi tugas kalian nanti adalah menelaah serta menganalisis dari tugas yang sudah Bu Esti sampaikan, ya. Nah, terus kemudian monggo silahkan untuk dikerjakan. Kira-kira nanti siapa yang presentasi? Jadi nanti ada beberapa orang untuk presentasi. Siapa sih yang nulis? Putri. Ya, Putri yang menulis untuk kelompok 2. Kelompok 1 siapa yang menulis? Viola. Oke, Viola. Faiz sehat? Sehat. Sehat. Ardiansah? Ngantuk, Bu. Ngantuk? Ngantuk. Ya, enggak apa-apa ya. Riz? Siap. Ngantuk? Ngantuk, Bu. Ngantuk? Faris leadernya gimana? Siap. Ngantuk? Siap juga. Oh siap tidak? Woi, tepuk tangan dulu buat Faris. Leadernya dia tidak ngantuk ya. Luar biasa loh ya. Wah. Leadernya memantau sang sekretaris ya. Memantau. Monggo lainnya untuk melihat dari sumber belajarnya. Kira-kira ada kesulitan atau tidak? Atau belum tahu? Nah, ini pakai HP dari internet boleh. Ini juga lihat dari internet. Ini sekretaris ya. Terus kemudian sudah untuk kelompok 1? Sudah? Sudah siap untuk presentasi? Sudah. Kelompok 2? Sudah siap. Oke. Kalau memang sudah siap, nanti kelompok 1 siapa yang akan tampil lebih dulu, kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 2? Sekarang gak apa-apa, ganti kelompok 2 dulu ya yang tampil. Siap. Oke. Yang berikutnya, yang kedua yang tampil adalah kelompok 1. Oke. Karena sudah siap semua dan sudah selesai mengerjakan, yang tampil pertama kali adalah kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 tampil di depan. Dibawa bukunya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mempresentasikan jawaban dari teman-teman. Menelaah kerukunan umat beragama sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama di Indonesia pada dasarnya sudah diatur secara baik. Contohnya, saling menghormati antar agama, menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, tidak membeda-bedakan antar umat beragama, saling tolong-menolong antar umat beragama. Sudah selesai? Tepuk tangan buat Fernando, buat kelompok 2 karena diwakili oleh Fernando. Silakan untuk duduk, Fernando. Dari hasil presentasi kelompok 2, adakah tanggapan yang disampaikan oleh kelompok? Karena sudah presentasi, saya pengen tahu
adakah pertanyaan-pertanyaan lain dari hasil video dan juga hasil analisa itu yang mungkin kalian temukan masalahnya? Siapa kira-kira? Ya Bu. Ainur, oke. Ya. Ya, oke. Silahkan. Kira-kira apa pertanyaanmu? Bagaimana jika seseorang ingin menikah tapi berbeda agama Bu? Bagaimana jika seseorang ingin menikah tapi berbeda agama? Boleh tidak di Indonesia menikah beda agama? Boleh tidak? Tidak. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah diperbarui, pernikahan beda agama itu tidak diperbolehkan. Hanya saja ketika memang menginginkan menikah beda agama, kalian bisa melakukannya di luar negeri, di mana negara itu boleh dan mengizinkan pernikahan beda agama, namanya numpang nikah. Ya? Paham Ainur? Oke, paham dari perbedaan agama. Adakah yang lain? Ya, Wahyu. Bagaimana sikap kita jika ada agama lain yang melakukan ibadah dengan caranya sendiri, sedangkan kita ada di lingkup sekitaran agama yang lain itu sendiri? Ya, kira-kira misal di dalam sebuah wilayah itu ada, di sebuah wilayah itu mayoritas penduduknya misalkan beragama Hindu seperti di Bali. Nah, bagi kaum minoritas, apakah tidak ada tempat ibadah yang tersedia kira-kira? Ada. Di Bali tetap disediakan tempat ibadah kaum minoritas sebagai bentuk toleransi di dalam beragama. Ya, karena kalian hari ini sudah selesai melakukan tugas kalian, silakan untuk kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Ya. Oke, silakan duduk dulu. Ya. Nah. Sekarang kembali lagi saya ingin menggarisbawahi kesimpulannya bahwa kemerdekaan beragama itu hak setiap orang atau bukan? Ya. Merupakan hak asasi manusia atau bukan? Iya. Wajibkah toleransi beragama? Wajib. Jadi betapa pentingnya kemerdekaan memeluk agama dan kepercayaan serta bertoleransi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Terus kemudian tadi saya juga sudah melakukan penilaian berkait dengan kegiatan hari ini, ya. Hari ini tadi kira-kira dari materi yang sudah saya sampaikan, adakah yang belum kalian pahami? Sekali lagi, adakah yang belum kalian pahami? Sudah. Kalau memang sudah, kita lihat bahwasanya apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai? Ya, apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai? Di mana kalian bisa melihat di slide bahwasanya tujuan pembelajaran itu yang pertama yaitu mampu menerima nilai-nilai bahwa manusia dan alam sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Sudahkah kalian capai? Sudah. Yang kedua, menunjukkan
menunjukkan sikap peduli sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur agama dan kepercayaan. Sudah kalian capai? Sudah. Yang ketiga, mampu menganalisis kehidupan kemerdekaan beragama dan kepercayaan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur kerukunan umat beragama. Sudah kalian capai? Sudah. Terus kemudian kalian sudah mencapai semuanya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang terakhir, ada 4 post-test, ya. Bagaimana sikap yang harus dilakukan sebagai bentuk toleransi antar umat beragama? Sudah? Sudah dicatat? Sudah? Oke. Sekarang silakan untuk dikerjakan waktunya, ya, waktunya. Berapa? 5 menit saja. Silakan. Siswa Taruna, anak-anakku semuanya, materi kita sudah berakhir hari ini, yaitu kemerdekaan beragama dan berkepercayaan serta toleransi umat beragama. Dan kita sudah menarik kesimpulan. Materi kita minggu depan adalah sistem politik di Indonesia. Apa kira-kira sekali lagi? Ya, sistem politik di Indonesia. Kita akan ketemu lagi dengan materi sistem politik di Indonesia minggu berikutnya. Harapan saya kalian selalu sehat, kalian tetap protokol kesehatan, kalian selalu dilindungi oleh Allah SWT. Ya, nanti mohon segera dimasukkan dulu semua bukunya ke dalam tas. Ya. Setelah kalian selesai, kalian bersiap untuk pulang. Tapi sebelum itu kita akhiri dengan doa dan pembiasaan. Untuk ketua kelas silahkan maju memimpin di depan. Faris. Baik, seluruhnya berdiri. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Periksa perapian. Siap. Mulai. Selesai. Siap, gerak. Mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa, mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Ya. Silakan duduk. Untuk hari ini tidak ada pesan dari Bu Esti berkaitan dengan kegiatan berikutnya. Hanya saja nanti tunggu informasi siswa Taruna untuk mungkin informasi yang akan saya sampaikan untuk kegiatan kita minggu depan. Silakan kalian pulang, safety riding, hati-hati dan tetap protokol kesehatan. Terima kasih. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya. Ya.